nomor 1B, yaitu tentang cara hacker membobol data perusahaan. Nah, seiring dengan semakin pesatnya perkembangan dunia teknologi, semakin beragam pula jenis serangan cyber yang terjadi. Tak hanya jenis serangannya saja yang terus berevolusi menjadi lebih canggih, seorang hacker sendiri yang dulunya hanya coba-coba dan iseng untuk meretas suatu jaringan perusahaan sekarang beralih ke finansial atau dengan tujuan keuangan. Nah, hacker sendiri itu adalah seorang yang bermaksud menerobos suatu keamanan jaringan untuk mengambil atau melihat data yang disimpan pada suatu jaringan tersebut. Nah, untuk kasus ini hacker itu dibedakan menjadi 3, yaitu black hat hacker yang biasanya cenderung ke negatif, lalu white hat hacker cenderung ke perilaku positif, lalu grey hat hacker yaitu dibilang netral ya. Nah, untuk kasus pencurian data seperti pembobolan data perusahaan ini dilakukan oleh black hat hacker. Nah, dalam proses pencurian data perusahaan itu paling tidak hacker membutuhkan 3 proses, yaitu proses riset, proses infiltration, lalu ketiga proses transfer data keluar. Nah, proses riset untuk sebelumnya itu hacker itu biasanya bekerja dalam suatu kelompok dan pasti cukup banyak. Nah, kelompok pertama yang akan bertugas dalam seluruh rangkaian proses ini adalah kelompok periset yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mempelajari sistem keamanan cyber perusahaan yang data-data digitalnya hendak dicuri. Nah, proses riset ini biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa bulanan atau tahunan, dan membutuhkan kelompok yang cukup besar. Lalu untuk proses infiltration, nah itu setelah intel yang dibutuhkan atau data yang sudah terkumpulkan itu, kelompok hacker itu akan menjual data tersebut ke hacker berikutnya, yaitu yang bertugas proses infiltration itu atau penyusup. Nah, pada sistem keamanan digital yang diadopsi oleh perusahaan yang disasar. Nah, umumnya kelompok hacker proses infiltration ini lebih jago ya daripada hacker yang menekuni proses riset. Nah, dan untuk pengerjaannya proses infiltration ini pasti lebih cepat daripada proses sebelumnya. Nah, kelompok hacker yang melakukan penyusupan umumnya akan membuat sebuah program atau lebih cenderung ke malware dan membobol sistem keamanan yang diterapkannya. Malware tersebut akan ditanamkan beberapa waktu pada sistem komputasi digital perusahaan untuk mengkoleksi data-data penting yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu proses transfer data keluar. Nah, setelah data terkumpul, hal yang mesti dilakukan terakhir untuk kelompok hacker adalah membawa data-data yang dicuri tersebut keluar dari sistem komputasi digital perusahaan yang menjadi korban. Dengan teknologi masa kini, proses ini menjadi tidak terlalu sulit. Terlebih kini banyak jenis malware yang mampu mentransfer data curian secara real time tanpa terdeteksi pihak keamanan digital perusahaan. Setelah berhasil, kelompok hacker tinggal menjualnya pada perusahaan lawan yang membutuhkan atau memerintahkannya. Nah, ini seperti yang di awal, pasti ujung-ujungnya itu adalah keuangan atau duit. Lalu untuk meminimalisir potensi pencurian data itu ada beberapa hal, diantaranya satu, dalam membuat akun itu pastikan menggunakan password yang sulit untuk ditebak serta menggunakan karakter angka dan simbol. Lalu yang kedua, selalu memastikan data kita terenskripsi saat menjelajah internet. Lalu yang ketiga, lakukan update secara berkala pada sistem operasi yang kita gunakan.
Yang keempat, kita gunakan antivirus dan mengaktifkan fitur firewall. Lalu mengunduh aplikasi pada situs resmi, selalu berhati-hati dalam berinteraksi di internet, dan yang terakhir ini adalah melakukan backup data. Nah, ini adalah cara yang setidaknya bisa meminimalisir lah potensi pencurian data tersebut. Oke, demikian itu nomor 1B.